Tetapi Ayub menjawab, "Sungguh, aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jikalau ia berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari, sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya. Dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Allah tidak menahani murkanya. Di bawah kuasanya, para pembantu Rahab membungkuk. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia? Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah. Aku tidak pedulikan diriku. Aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata,
yang tidak bersalah dan yang bersalah. Kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari. Lenyap tanpa melihat bahagia. Meluncur lewat laksana perahu dari Pandan. Seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira, maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah. Apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya, mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia. Karena aku tidak menyadari kesalahanku. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ayub 9. Tuhan Yesus memberkati. Tema kita hari ini adalah Allah yang Maha Besar dan kerinduan akan seorang pengantara. Di dalam pasal 9 ini, Ayub menjawab perkataan daripada Bildad. Ia tidak menyangkal bahwa Allah adalah adil. Justru Ayub mengakui kebesaran, kekudusan dan kemahakuasaan Allah. Namun pergumulannya adalah bagaimana mungkin manusia yang berdosa dapat membenarkan dirinya di hadapan Allah. Di tengah pergumulan itu, Ayub mengungkapkan kerinduan akan seseorang yang dapat menjadi pengantara antara dirinya dan Allah. Kerinduan ini kelak menemukan penggenapannya di dalam Tuhan Yesus. Di ayat 1-12, tidak ada seorang pun yang dapat membenarkan dirinya di hadapan Allah. Di ayat 2 dikatakan Ayub berkata, sungguh aku tahu bahwa memang demikian, masakan manusia benar di hadapan Allah? Ayub mengakui bahwa dibandingkan dengan kekudusan Allah, tidak ada manusia yang dapat mengaku benar karena usahanya sendiri. Ia juga menggambarkan kebesaran Allah, memindahkan gunung, mengguncangkan bumi, mengatur matahari dan bintang-bintang, berjalan di atas gelombang laut,
melakukan perkara-perkara besar yang tidak terselami. Allah Maha Kuasa dan tidak terbatas. Manusia tidak dapat memperoleh keselamatan melalui perbuatannya sendiri. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita menyadari kebutuhan kita akan kasih karunia-Nya. Di ayat 13-24, Ayub merasa tidak mampu membela dirinya. Ayub bukan sedang mengaku hidup sempurna, tetapi ia menolak tuduhan bahwa penderitaannya pasti akibat dosa tertentu. Kerendahan hati adalah sikap yang benar di hadapan Allah. Jangan mengandalkan pembenaran diri. Serahkan keadilan kepada Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Di ayat 25-31, Ayub mencurahkan kepedihan hatinya. Ayub merasa hidupnya berlalu begitu cepat tanpa melihat harapan. Ia berkata bahwa sekalipun ia berusaha membersihkan diri, ia tetap merasa tidak mampu berdiri benar di hadapan Allah. Kejujuran di hadapan Tuhan adalah bagian dari iman. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah. Tuhan memahami pergumulan hati kita. Amin. Di ayat 32-35, kerinduan akan seorang pengantara. Ini bagian yang sangat penting dalam pasal ini. Di ayat 32-33 Ayub berkata, "Karena Allah bukan manusia seperti aku, sehingga dapat kujawab. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat meletakkan tangannya atas kami berdua." Ayub merindukan seseorang yang dapat menjadi pengantara antara dirinya dengan Allah. Bagi kita sebagai orang percaya, kerinduan ini digenapi di dalam Yesus Kristus, satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 5, Paulus berkata, "Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Tidak ada manusia yang dapat datang kepada Allah dengan kekuatannya sendiri. Yesus Kristus adalah pengantara yang membuka jalan kepada Bapa. Di dalam Kristus kita memperoleh pengampunan, damai sejahtera, dan hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Jadi Ayub tidak mengetahui bahwa ribuan tahun sebelum Allah akan menjawab kerinduannya. Apa yang pada zaman Ayub masih berupa harapan, kini telah menjadi kenyataan melalui Yesus Kristus. Dialah pengantara yang mendamaikan manusia dengan Allah melalui pengorbanannya di kayu salib. Karena itu, saat kita membaca Ayub 9 dari terang perjanjian baru, kita melihat bahwa Allah bukan hanya maha besar dan maha kudus, tetapi juga penuh kasih. Ia sendiri menyediakan jalan agar manusia dapat datang kepadanya melalui Kristus. Semakin kita mengenal kebesaran Allah, semakin kita menyadari bahwa kita membutuhkan anugerahnya. Syukur kepada Tuhan karena melalui Yesus Kristus kita memiliki pengantara yang membawa kita kepada hadirat Bapa dengan penuh keyakinan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.